Baik, kita ketemu lagi di hari ini untuk mata kuliah Heating, Ventilating, and Air Conditioning HVAC System. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai prinsip dasar termodinamika dan psikometrik, bagaimana sistem HVAC tersebut bekerja. Nah, ini merupakan ilustrasi sederhana yang bisa kita pahami bagaimana HVAC ini bekerja secara prinsip termodinamikanya. Yang pertama itu ada hukum pertama termodinamika yang menjelaskan bahwa energi ini, hukum kekekalan massa atau hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Ini terjadi di HVAC prinsipnya. Dalam sistem HVAC prinsip ini diterapkan ketika energi panas dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari udara dalam ruangan ke lingkungan luar melalui pendingin atau dari sumber panas ke ruang melalui pemanasan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa prinsip termodinamika ini dipergunakan dalam HVAC. Lalu bagian berikutnya mengenai entropi. Entropi ini terjadi di HVAC bisa diartikan bahwa tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem yang terjadi secara alami di sistem HVAC. Panas akan selalu mengalir dari panas yang lebih tinggi suhunya ke temperatur yang lebih rendah. Dan ini adalah merupakan sistem pendinginan dan pemanasan yang terjadi di HVAC. Sebagai contoh, ilustrasi yang paling mudah untuk dipahami, dalam air conditioning atau kulkas, panas dipindahkan dari ruangan yang lebih dingin menuju ke ruangan yang lebih panas dengan menggunakan tools kompresor dan evaporator. Lalu di bagian berikutnya menceritakan tentang termodinamika yang membahas antara entropi pada suhu mutlak. Pada materi ini menjelaskan tentang hukum termodinamika ketiga, suhu 0 mutlak minus 273 derajat Celcius, entropi di suatu sistem mencapai nilai minimum. Tetapi hal ini berfokus pada proses secara teoritis. Hukum ini memiliki implikasi dalam mengoptimalkan bagaimana cara efisiensi energi di dalam sistem HVAC untuk mengurangi pemborosan energi yang tidak diperlukan pada saat HVAC tersebut bekerja. Oke, lalu yang berikutnya ada proses prinsip perpindahan panas yang selama ini sudah kita pahami dan kenal. Ada 3 prinsip, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Secara ilustrasi di gambar bisa dilihat ada prinsip konduksi, proses perpindahan panas melalui media, karena panas yang berpindah, sedangkan material tersebut tidak mengalami perpindahan. Ini terjadi di perpindahan panas secara konduksi. Kemudian untuk perpindahan panas secara konveksi, menggunakan media fluida gas maupun fluida cair. Panas mengalami perpindahan bersamaan dengan udara dan cairan yang dipindahkan. Lalu di bagian akhir ada radiasi. Radiasi ini merupakan perpindahan panas tanpa media. Perpindahan panas ini tanpa media ini lebih sedikit terjadi di dalam HVAC. Yang kita pahami, perpindahan panas secara radiasi ini tidak menggunakan media perantara, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik ini tidak terjadi di sistem HVAC. Oke, lalu yang berikutnya ada prinsip lagi yang perlu kita pahami mengenai siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini menceritakan bagaimana siklus ini mendefinisikan secara termodinamika untuk proses isotermik. Kenapa hal itu perlu kita pahami? Karena di bagian ini ada perubahan tekanan dan volume yang terjadi di dalam sistem HVAC. Jadi bisa kita pahami dari ilustrasi gambar yang ditampilkan. Bisa terlihat ada grafik yang menjelaskan pembesaran volume tetapi mempunyai nilai pressure atau nilai tekanan lebih kecil. Nah, ini bisa dipahami dari siklus Carnot tersebut.
Kemudian di bagian yang berikutnya, pada sistem HVAC ini menggunakan juga prinsip teori hukum Boyle dan Charles. Di bagian gambar bisa diperhatikan bahwa ada perubahan nilai volume dan tekanan untuk Boyle, dan untuk hukum Charles ini mengalami perubahan volume terhadap nilai temperatur. Jadi ketika ada kenaikan suhu atau temperatur, maka volume di dalam sistem HVAC juga mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oke, lalu bagian berikutnya untuk penerapan dalam HVAC. Untuk penerapan dalam HVAC ini bisa digunakan sebagai media untuk pendinginan dalam AC sistem pendingin. Prinsip pertama dalam kedua termodinamika mengatur bagaimana panas diserap dalam ruangan dan dilepaskan ke kalor. Proses ini melibatkan alat kompresor, kondensor, dan evaporator untuk memindahkan panas dari udara di dalam ruangan ke luar tersebut. Lalu ada proses berikutnya adalah proses pemanasan. Dalam sistem pemanasan, misalnya pemanas ruangan yang berbasis heat pump atau pompa panas, ini bertujuan untuk memindahkan energi panas dari dalam ruangan atau dari luar ruangan untuk dialirkan ke dalam ruangan yang bersuhu yang lebih dingin temperaturnya. Itu adalah penerapan dari HVAC. Oke, bagian yang berikutnya kita akan pahami secara sederhana bagaimana membaca diagram psikometrik yang ditampilkan pada gambar ini. Pada gambar ini ditampilkan alat grafis berupa diagram psikometrik yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat udara, bagaimana udara mempunyai nilai kelembapan, temperatur, suhu, kelembapan, dan energi yang terkandung dalam udara tersebut. Kemudian diagram ini juga membantu dalam analisis bagaimana melakukan perhitungan untuk HVAC, heating, ventilating, and air conditioning, dan bisa memvisualisasikan terjadinya perubahan udara dalam sistem serta proses yang terlibat dalam proses pemanasan, pendinginan, dan bagaimana mengontrol atau memelihara kelembapan udara di dalam ruangan tersebut. Baik, lalu yang berikutnya, dari diagram yang sudah kita baca tadi, ada beberapa fungsi yang bisa didapatkan. Yang pertama, untuk fungsi diagram psikometrik, yang pertama digunakan untuk menentukan kondisi udara. Kondisi ini perlu, dengan mengetahui kondisi tersebut kita bisa mengontrol udara supaya udara di dalam ruangan tersebut dengan kondisi yang lebih nyaman. Lalu di bagian kedua ada analisis proses udara, bagaimana udara ini dilakukan analisis yang awalnya dari proses perubahan udara seperti terjadinya pemanasan, pendinginan, dehumidifikasi. Lalu di bagian akhir bisa menunjukkan perubahan dalam keadaan seperti apa udara tersebut di dalam ruangan. Bagian berikutnya ada perencanaan sistem HVAC. Ini berfungsi untuk membantu desainer atau insinyur HVAC dalam hal merancang sistem HVAC yang efisien. Dan di bagian akhir melakukan evaluasi kinerja sistem HVAC. Ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja sistem HVAC serta memonitor perubahan kondisi udara di berbagai tahap dalam sistem seperti proses pendinginan atau pemanasan. Oke, baik, materinya sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di materi berikutnya.